Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Guteng Official. Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing sedikit ya. Nah, ini mengenai tentang strum platina lagi ya. Nah, yang pada dasarnya teman-teman banyak yang bertanya ya. Biasanya ada itu, bang, kenapa sih suara saya kok platinanya kagak enak atau apa, atau kasar atau yang lainnya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahasnya teman-teman, kenapa sih suara itu kagak enak atau kasar ya. Nah, yang pertama kita bahas teman-teman, yang pertama dari platnya. Plat seperti ini ya, ini bukan platina baja widya teman-teman, ini tentang platina pabrik ya, karena pabrik itu outputnya stabil dan juga suaranya itu halus ya. Kalau platina baja widya kasar itu wajar ya. Kagak bisa halus, halusnya bisa tapi settingannya itu harus dekat ya. Nah, oke, yang pertama kita bahas dari plat teman-teman. Ini plat tarik ya, atau plat, bisa dibilang plat getar lah. Ini platina mobil kijang ya, mobil kijang, platina kijang. Nah teman-teman, kalau membuat seperti ini ya, nah ini bahannya apa bang? Nah, bahannya ini dari tipis ya teman-teman, ini besi tapi tipis ya. Ini bahannya dari itu apa sih, bekas power supply komputer ya, apanya sih namanya itu ya, intinya bekas power supply komputer. Ini kotaknya saya potong ya. Nah, saya tak jadikan seperti ini ya. Ini nanti suaranya halus teman-teman, suaranya halus sekali buat platina kijang ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau suaranya halus kagak ada yang tersendat, itu otomatis si output itu akan stabil teman-teman. Nah, dia tuh akan stabil ya. Nanti teman-teman kalau membuat seperti ini ya, kalau sendok itu terlalu tebal. Nah, intinya teman-teman kalau seperti ini, membuat seperti ini, usahakan ini itu besi ya, bukan stainless, supaya gaya tariknya itu lebih gede ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, itu teman-teman harus bisa bisa menyesuaikan sama jarak ini ya, jarak current spool sama ini ya. Terus juga di settingan platina ya, kendor atau kencangnya itu disesuaikan teman-teman. Cari posisi suara yang enak, terus outputnya ini dikasih beban teman-teman. Kalau menyeting platina ya jangan di loss ya, jangan dilepas. Ini kan tanpa beban misalnya, itu jangan teman-teman. Kalau menyetel platina itu harus ada beban ya, misal kita tancap di tanah atau di air. Intinya jangan di ember lah, kalau ember terlalu ringan ya, jadi nanti suaranya kagak stabil ya. Itu ya usahakan di lumpur atau di bohlam 100 watt lah minimal. Jangan terlalu berat banget teman-teman, jangan 500 ya, nanti suaranya itu berat ya, kayak punya saya yang kemarin. Jadi start pertama, pas pertama dipencet itu berat ya kalau 500 watt ya. Intinya 100 watt ya kalau buat setrum seperti ini ya, platina ya. Beda dengan halnya PDC ya. Nah, soalnya kalau platina itu ciri khasnya di ampere ya, bukan di pol. Kalau pol mah paling 300 pol ya maksimal. Nah, jadi kunci utamanya dari sini ya, kita cari plat yang besi. Intinya jangan yang stainless lah kalau bisa ya, supaya tarikannya itu kuat ya di sininya ya. Nah, terus kita cek dulu ya teman-teman, kalau membuat seperti ini ya, ini apakah besi atau stainless atau apa. Kita adukan si primer ini. Nah, kita tempel
sama yang aki plus ya. Kita tes ini apakah tersedot atau enggak ya. Kalau tersedot ini normal ya. Nah seperti itu teman-teman, perhatikan platnya ya. Nah ini sangat kencang ya, apalagi ini spool ekstrim ya. Ini kawat lebihan teman-teman, saya gulung ya. Nanti di video selanjutnya kalau saya nggak sibuk, saya akan coba ya. Ini platinanya belum beli teman-teman, kemarin itu punya tetangga ya, suruh buatin yang model platina ya. Intinya kalau bikin plat seperti ini usahakan jangan terlalu tebal banget ya kalau buat platina kijang ya teman-teman ya. Nah, memodifnya itu simple teman-teman, sangat simple ya. Nanti di video selanjutnya kalau teman-teman belum pada paham dengan platina kijang, cara memodifnya itu sangat gampang ya, daripada memodif platina Vespa itu lebih sulit ya, lebih gampang platina kijang. Terus suara lebih halusan yang ini ya, dia tuh sangat halus, jadi enak didengar ya. Kayak klakson mobil, tin tin. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau spool ekstrim seperti ini ya, harusnya ini jangan memakai platina pabrik. Nah harusnya ini memakai platina Baja Widya harusnya ya teman-teman. Nah soalnya saya kagak ada ya yang Baja Widya, ya nggak apa-apa lah mencoba ya memakai platina pabrik, tapi kita harus mengusahakan itu diimbangkan sama kapasitor ya, nilai kapasitor atau kondensor. Kalau memakai kondensor ya harus banyak ya kalau memakai spool ekstrim seperti ini. Nah ini nggak tahu ya 7 cm apa 6 cm ya, ini intinya pendek teman-teman, memakai kawat primer 1,8 ya, namanya juga kawat lebihan. Jadi ya memakai seadanya ya, 1,8 3 sap, 0,9 3 sap ya, namanya juga kawat lebihan teman-teman. Jadi kagak apa-apa lah untuk sekedar tutorial atau mencoba-coba ya. Nah seperti itu, intinya jangan ditiru teman-teman. Kalau memakai platina pabrik usahakan ya pakai 3 sap atau 4 sap ya, dengan panjang 9 cm ya. Itu udah enak ya, irit enak kalau buat platina pabrikan ya. Nah kecuali kita memakai platina Baja Widya, itu teman-teman di setel ekstrim juga kagak apa-apa ya, soalnya platina Baja Widya itu sangat kuat ya, tidak mudah rontok. Kalau ini bisa-bisa copot kalau di setel ekstrim. Intinya patokannya spool platina pabrikan platina pabrikan ini setelan kencang, di Widya itu setelan yang paling kendor ya, patokannya seperti itu ya. Setelan platina pabrik kencang di setelan platina Baja Widya itu yang paling kendor teman-teman, kalau saya tapi ya, kalau setelan saya tapi. Nah seperti itu ya. Jadi kendornya Baja Widya itu kencangnya platina pabrik. Tapi output lebih stabil yang ini ya, lebih yang pabrikan. Itu ya kalau menurut saya selera ya, kalau memakai platina. Ada yang memakai Baja Widya, ada yang memakai pabrik. Cuma bedanya apa sih? Bedanya kalau platina Baja Widya kuat sampai bertahun-tahun ya. Kalau platina ini kalau dipakai terus ya paling 1 bulan, lama-lama ya 2 bulan ya. Itu ya tergantung pemakaian teman-teman. Kalau platina Baja Widya kan awet ya, soalnya dia memakai baja asli ya. Intinya seperti itu teman-teman. Yang pertama dari plat, yang kedua teman-teman harus bisa menyetel si platina ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan seperti ini teman-teman, Bang kenapa sih kok setrum saya kecil banget gitu outputnya ya. Nah kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Nah intinya yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman, karena tidak dipungut biaya sedikit pun ya. Karena kagak ada ruginya teman-teman kalau teman-teman klik tombol subscribe-nya ya. Nah oke, kita lanjut ya. Kenapa sih output itu kecil? Nah yang pertama itu dari
lilitan teman-teman. Nah lilitan ini yang pertama itu teman-teman kebalik ya, misal arahnya itu ke sana semua ya, ke depan ya. Nah terus yang ini kebalik ya, ke belakang. Terus penyambungannya otomatis teman-teman itu disamakan sama yang searah. Ini kan yang searah, ini kan awal, lilitnya ke depan misalnya. Nah yang ini kan sama, yang sekunder ke depan lagi, otomatis penyambungannya ini awal primer. Nah ini akhir primer digabung sama sekunder awal ya, kalau penyambungannya seperti ini ya, atau arahnya seperti ini ya, searah kalau PSMI ya. Nah ini otomatis outputnya gede teman-teman karena searah ya. Kalau teman-teman kebalik, si sekundernya arahnya ke belakang, ininya si primernya ke depan, penyambungannya nanti seperti ini, yang akhir primer sama awal sekunder. Ini otomatis outputnya kecil teman-teman karena dia tuh melawan ya, melawan arah atau melawan induksi ya. Jadi otomatis outputnya ini kecil ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kebalik si arah sekunder, otomatis teman-teman yang penyambungan seperti ini teman-teman balik ya. Jadi kagak usah membongkar gulungan, kagak usah, tinggal teman-teman akhir sekunder tinggal digabung sama akhir primer kalau gulungannya kebalik ya. Kalau ini kan searah, ini awal, ini akhir ya, akhir primer, ini sekunder awal, ini sekunder akhir ya kalau searah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu dari setelan platina ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Nah kalau terlalu kencang apa? Kalau terlalu kencang itu outputnya kagak stabil teman-teman, atau platina itu panas ya. Nah kalau setrum platina, kalau platinanya udah panas, itu otomatis saya jamin teman-teman outputnya itu kecil ya, kagak bakal stabil, kecil. Platina itu boros ya kalau platina pabrik. Nah usahakan teman-teman menyetelnya itu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor kalau buat platina pabrikan seperti ini ya, supaya aman si platinanya aman, outputnya gede. Nah terus apalagi sih, yaitu ya gulungan sekunder terlalu sedikit ya, kayak 2 sap, normalnya itu MPSMI 3 sap atau 4 sap ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Intinya seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya dari penjelasan saya yang sangat singkat ya. Intinya kalau setrum platina seperti itu aja teman-teman. PS maupun PSS atau PSME, PS murni, primeran itu sama aja. Tergantung selera, tergantung TKP teman-teman masing-masing ya. Cocoknya pakai apa itu selera teman-teman sendiri ya. Kalau masalah itu ya, kalau masalah penyambungan platina itu sama aja. Nah terus yang ketiga itu disesuaikan sama nilai kapasitor teman-teman, atau kondensor ya. Nah kalau standarnya itu kalau 12 volt itu paling memakai 16 atau 15 biji ya kalau 12 volt ya, 10 yang standar. Jadi kita tuh jangan menjadi patokan teman-teman. Kalau umumnya kan memakai 15 atau berapa, jadi kita tuh menyetelnya itu disesuaikan sama platina dan sepul teman-teman. Kalau serasa cukup, misal kita contoh ya memakai 10, itu udah adem, udah aman di platina, itu ya udah cukup segitu. Jadi bukannya nambah banyak itu nambah bagus, bukan teman-teman, salah itu ya. Jadi kita sesuaikan sama api yang di platina, itu dirasa udah aman atau belum. Kalau apinya udah merah bagus, itu ya udah ya. Kalau masih biru itu jangan teman-teman, tambah kapasitor ya, itu disesuaikan sama sepul ya. Kalau ekstrim ya emang kayak gitu ya, kecuali lilitan itu panjang ya, atau 4 sap si primer atau 5 disuplai 12 volt, itu kondensornya sedikit nanti ya. Jadi ya disesuaikan ya. Kalau ekstrim seperti ini ya otomatis banyak ya, supaya platina itu aman, kagak panas, kagak membara ya. Nah intinya seperti itu teman-teman, sangat mudah, sangat simpel ya. Yang penting teman-teman bisa memahaminya ya. Nah
Oke, segitu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sip, salam satu hobi.